Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi hari ini dalam renungan hidup baru. Saya percaya saudara dalam keadaan yang sehat, tubuh yang prima yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang ke hadirat-Mu Bapa dengan segala ucapan syukur. Dan pagi ini kami membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi setiap hati kami dengan damai sejahtera-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, suatu hari ada seorang pria terbangun lebih awal dari biasanya, bukan karena alarm, saudaraku, tetapi karena pikirannya dipenuhi banyak hal yang mengganggu. Ia duduk di tepi tempat tidurnya. Kemudian ia mulai mengambil ponselnya, lalu membuka aplikasi mobile bankingnya. Ternyata hari itu adalah hari di mana ia akan menerima gaji dari perusahaannya. Ketika ia membuka aplikasi mobile bankingnya, ia melihat bahwa saldo yang ada di rekeningnya belum berubah. Kemudian ia mulai menghela nafas panjang dan masih berusaha untuk tenang. Ia berpikir bahwa mungkin sistem bank belum diperbaharui. Setelah ia bersiap dan berangkat kerja, ia mulai membuka kembali ponselnya dan ia belum mendapati saldonya bertambah. Di dapur istrinya mulai bertanya kepadanya dengan suara yang hati-hati, "Apakah uangnya sudah masuk, Pak?" Kemudian ia mulai menggeleng kepalanya sambil tersenyum tipis. Masalahnya bukan hanya soal gaji, tetapi di atas meja ada catatan kecil, yaitu tagihan listrik yang akan jatuh tempo, uang SPP anaknya yang harus dibayarkan hari itu juga, dan persediaan untuk belanja di dapur juga tinggal sedikit. Sesampainya di kantor, ia bertanya ke bagian keuangan, ia mengirimkan pesan di grup kantornya, ia menelpon rekan kerjanya. Jawabannya yang ia terima masih sama, yaitu masih dalam proses, ada kendala di bagian keuangan, dan mohon ditunggu dulu. Siang berganti sore ia tetap menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, meskipun pikirannya terus terganggu. Malam itu setelah anak-anaknya tidur, ia duduk sendiri di ruang tamu. Ia membuka kembali catatan keuangannya. Ia mulai menghitung ulang, menghapus yang bisa ditunda, menyisakan yang benar-benar perlu. Lalu ia berdoa kepada Tuhan. "Tuhan, aku sudah berusaha. Sekarang aku menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sebab tanpa-Mu, aku tidak bisa berbuat apa-apa." Hari berikutnya setelah ia menunggu lama, gajinya belum kunjung ditransfer oleh perusahaannya. Akhirnya ia semakin khawatir dan takut karena tagihannya tetap harus dibayarkan. Ketika ia masih dilanda oleh kekhawatiran, ia akhirnya memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan. Ia mulai bangun lebih pagi dan bekerja seperti biasanya dengan tanggung jawab penuh kepada perusahaannya. Beberapa hari kemudian atasannya memanggilnya dan menjelaskan kepadanya perusahaan memang sedang mengalami kesulitan dan pembayaran tertunda. Namun atasannya berkata, "Di masa seperti ini kami memperhatikan siapa yang tetap setia meski perusahaan sedang mengalami beberapa masalah. Kami melihat saudara fokus bekerja dan tidak mengeluh, tetap menyelesaikan tugas dengan tepat pada waktunya.
maka hari ini perusahaan memutuskan untuk membayarkan gaji Anda beserta ada bonus tambahan untuk Anda. Kemudian ia mulai menarik nafas lega dan malam harinya ponselnya kembali berbunyi. Ada pesan masuk dari rekan lamanya, orang yang pernah ia tolong di masa lalu. Pesannya sederhana, rekan lamanya berkata, "Aku tiba-tiba ingat kamu hari ini. Terima kasih untuk kebaikanmu dulu." Tak lama kemudian ada notifikasi transferan uang masuk ke dalam rekeningnya. Setelah ia periksa ternyata transferan itu berasal dari rekan lamanya. Jumlahnya tidak besar, namun tepat menutup sisa kebutuhan yang ia hitung malam sebelumnya. Ia mulai terdiam, air matanya mulai jatuh. Air matanya jatuh bukan karena jumlahnya, tetapi karena ia sadar kebaikan dan kesetiaan yang tidak terlihat manusia tidak pernah luput dari perhatian Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan sering memakai masa sulit untuk memperlihatkan siapa diri kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat menolong orang yang berharap kepadanya. Bahkan ia memberi lebih dari yang kita butuhkan. Saudaraku, tetap percaya bukan berarti kita tidak berusaha, tetapi tetap percaya berarti tidak pernah menyerah setelah berusaha. Seringkali pertolongan Tuhan datang setelah kita melakukan bagian kita dan mempercayakan seluruhnya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kekhawatiran seringkali tidak langsung terlihat, tetapi diam-diam menguras kekuatan jiwa kita untuk tidak percaya lagi kepada kekuatan Tuhan. Saudaraku, rasa tidak percaya kita kepada Tuhan membuat hati kita semakin khawatir, tidak tenang, pikiran kita semakin kacau, dan perlahan iman kita semakin lemah. Saudaraku, Yesus tahu bahwa manusia mudah khawatir. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu khawatir tentang hal apapun juga." Saudara, Abraham adalah seorang yang menerima janji yang besar dari Tuhan. Namun janji itu harus melewati waktu penantian yang sangat panjang. Ketika Ishak akhirnya lahir, Tuhan meminta sesuatu yang sangat berat dari Abraham. Abraham diminta mempersembahkan anaknya yang paling ia kasihi. Secara manusia hati Abraham pasti diliputi ketakutan dan kekhawatiran. Abraham tidak pernah bertanya dan tidak pernah sama sekali menolak permintaan Tuhan. Ia tidak sama sekali bertanya bagaimana janji Tuhan akan digenapi, bagaimana masa depan tanpa Ishak. Namun Abraham memilih untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan, yang akhirnya Tuhan sendiri yang menyediakan baginya anak domba untuk korban bakaran. Saudaraku, Abraham tidak tahu bagaimana Tuhan akan bertindak, tetapi ia tahu siapa Tuhan yang ia percayai. Dan ketika Abraham menyerahkan apa yang paling ia sayangi, Tuhan menyediakan jalan keluarnya. Tuhan tidak pernah lalai. Ia setia pada janjinya. Ketika suatu malam murid-murid Yesus berada di perahu, angin ribut datang dengan tiba-tiba, ombak menerpa, perahu hampir tenggelam. Mereka khawatir, mereka panik, mereka takut kehilangan nyawa. Namun di tengah badai itu, Yesus ada bersama mereka. Yesus berkata, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Ketika murid-murid menyerahkan ketakutannya dan mengembalikan kepercayaannya kepada Yesus, Yesus bangkit dan menghardik angin dan danau itu, sehingga angin badai itu pun reda. Saudara yang dikasihi Tuhan, badai tidak selalu berarti Tuhan tidak hadir di dalam hidup kita. Seringkali badai justru menjadi tempat kita belajar berserah kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, "Sebab Ia yang memelihara kamu." Ini berarti Tuhan Yesus bukan Tuhan yang jauh, tetapi Ia Tuhan yang dekat, saudaraku.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekhawatiran sering muncul ketika kita mencoba memegang kendali penuh atas hidup kita. Firman Tuhan berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu." Saudara, masalah apapun yang membuat kita menjadi tidak percaya kepada kuasa Tuhan, jika masalah itu adalah tentang kesehatan saudara, jika masalah itu adalah masalah keuangan, masalah keluarga, masalah masa depan saudara, ingat firman Tuhan berkata dengan lembut, "Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang memelihara hidupmu." Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Hari ini kami belajar bagaimana untuk tetap percaya kepada Tuhan walau kami berada di dalam masa yang sulit sekalipun. Kami percaya akan kuasa Tuhan, kami percaya akan pertolongan Tuhan, tidak pernah terlambat dan tepat pada waktunya. Hari ini kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang ada dalam pergumulan yang berat, yang mengalami pergumulan batin, takut akan menghadapi hari esok karena banyaknya masalah dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami berdoa, biarlah kuasa Tuhan menjamah mereka, biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati mereka, dan mereka boleh mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib dalam hidup mereka. Ajarlah kami terus berserah kepada-Mu ya Tuhan secara penuh, dan terus berjalan dalam iman yang teguh, mempercayai Engkau walau kami ada di dalam masa-masa yang sulit sekalipun. Kami mempercayakan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya digenapi seluruh janji Tuhan di dalam hidupmu. Engkau akan diberikan kesanggupan, kecakapan dalam melakukan tugas pekerjaan pelayananmu kepada Tuhan, sehingga engkau diberkati untuk menjadi berkat. Bawalah segala berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai hidup saudara sekarang ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima itu semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku, puji Tuhan, kiranya renungan ini menguatkan hati saudara semua. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa di renungan hidup baru berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.